Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tung Safa. Pada kesempatan kali ini masih bersama menjadi episode masih bersama materi tentang AWS ya. Di pada kesempatan video kali ini sebelumnya perkenalkan nama saya Tung Safa. Saya merupakan mahasiswa dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 5B. Pada kesempatan video kali ini masih kita lanjutkan lab ya lab tentang AWS ya. Di sini kita masih lab 5, ya, masih lab 5 tentang build your DB server and interactive with your DB using an app atau tentang membangun server DB atau database dan berinteraksi dengan database kita. Jadi eh, kita terlebih dahulu ya, misalnya. Oke, sembari kita running di sini sedikit saya sampaikan mengenai latar belakang atau deskripsi tugasnya ya, mengenai deskripsi tugasnya yang dimana lab ini dirancang untuk memperkuat konsep pemanfaatan instan basis data yang dikelola oleh AWS untuk memenuhi kebutuhan basis data relation. Jadi Amazon RDS atau Amazon Relation Database Service memudahkan pengaturan, pengoperasian, dan penskalaan database relasional di cloud. Di kalian ini menyediakan kapasitas yang hemat dan biaya dan dapat diubah untuk sekaligus mengelola tugas-tugas administrasi database yang mumpuni sehingga kita dapat fokus pada aplikasi dan bisnis kita. Jadi pada Amazon RDS atau Amazon Relation Database Service ini menyediakan ada 6 mesin ya. Ada 6 mesin database yang familiar untuk kita lihat. Yang pertama ada Amazon Aurora, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, dan MongoDB. Di langkah pertama ya kita di sini sudah jauh dan di sini ada kita masuk di menu konsol. Lebih kurangnya lab ini berdurasi selama 30 menit. Jadi mau itu mungkin lebih atau kurang dari 30 menit ya kita akan bahas bersama-sama gitu ya. Sama seperti lab berikutnya sebelumnya, pada lab ini akses pelayanan dan tindakan lain AWS mungkin terbatas. Jadi mungkin masih terbatas lah, masih dalam ruang lingkup AWS ya. Jadi apa ya? Di sini masih hot access AWS ya atau platform AWS gitu. Di mana kita ada tindakan yang tidak diperlukan untuk menyelesaikan fungsi. Jadi ada keterbatasan gitu ya. Kita mungkin mengalami kesalahan jika mencoba layanan atau melakukan tindakan di luar yang dilakukan. Jadi nanti ketika ada sesuatu kesalahan ketika kita mengakses atau melakukan konfigurasi, jadi ketika sudah di luar batas nanti tidak bisa gitu ya karena ada batasan di AWS sendiri di pihak platform layanan AWS. Jadi skenario lab kita ini yang pertama itu sini ada apa ya AWS. Di sini ada VPS, kemudian di sini ada IP public, NAT ya, public NAT, kemudian IP privat. Sini juga ada web server yang web server, kemudian ada um, net public dan net atau IP privat gitu ya, IP public atau IP privat. Kemudian ada NAT juga di sini. NAT itu fungsinya menghubungkan, sorry ya, sebelum kita membahas NAT-nya di sini, NAT sendiri ini sebagai knowledge aja knowledge kita agar membuat knowledge kita. Gimana NAT ini berfungsi untuk menghubungkan nih ya, IP public ke IP server ke IP privat gitu ya, menghubungkan gitu. Dan di sini ada yang namanya konsep NAT gitu. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita mengakses atau mengklik nih ya, klik jangan lupa kayak sini ya, suatu konsol sudah berhasil. Kemudian kita akan mencari yang namanya layanan VPS, VPC. Sorry. Kita akan mencari layanan VPC. Kita saja VPC.
VPC konsol ya. Kemudian setelah kita masuk ke layanan VPC, kita akan memilih atau mengklik di bagian menu navigasi ini atau menu ya. Episode ini saya translate ke bahasa Indonesia saja agar mudah. Kita dulu save. Kita masuk ke grup keamanan. Bagian bawah nanti. Grup keamanan. Tes. Masih buka. Bahkan untuk video karena itu aturan dan bahasa Inggris dulu pilih security group di keamanan ya nih sumber keamanan kemudian kita akan membuat di sebagai keamanan untuk mensyaratkannya kita captionkan dulu sedikit copy saja agar mudah agar cepat kemudian keterangan itu yaitu permit access from security group jadi suatu keterangan hingga di sini laboratorium ya ini laboratorium VPC laboratorium VPC lab VPC ya dan setelah itu kita tambahkan aturan yang dimana kita atau jenis sampai tipenya source itu apa ya sama dengan keterangan apa ya control waktu itu sumber ya akan kesalahan di bidang organisasi sistem aplikasi itu tips dari gitu ya buat ya kemudian membuat grup hotmail DB kalau untuk pertama tadi kita membuat grup keamanan bisa DB untuk bagian keamanannya kemudian kita sudah itu membuat grup hotmail pertama kita masuk ke layanan lagi ya kita masuk ke layanan bahkan VPC kita sekarang masuk ke layanan RDS waktu itu RDS ini kita bahas ini
RDS. Ini kita membuat grup subnet DB ya. Dalam tugas ini kita akan membuat grup DB atau subnet database yang digunakan untuk memberi tahu RDS subnet mana yang dapat digunakan untuk buat simulator. Jadi setiap grup subnet database memerlukan subnet setidaknya dua atau lebih ya, dua ketersediaan itu. Oke, kita sudah masuk di bagian menu layanan RDS. Layanan RDS di sini kita masuk ke grup subnet. Ke grup subnet, kemudian kita membuat subnet ya. Yang namanya kita beri nama database subnet group. Gitu ya, kita copy saja. Kemudian keterangannya itu DB subnet group ya. Keterangan itu atau deskripsi ya. Kemudian VPC ini kita pilih lab VPC. Lab VPC. Ya. Oke, kemudian kita menambahkan saja. Setelah tambahkan subnet. Kita pilih ini 1B ya, 1B ya. Setelah itu residernya 54 menit dan dipilih satu pilih juga itu. Subnet ini F10. Mau kita cek ke semua ini ya. Kemudian kita buat. Sudah. Mana ya? Gagal. Kita minta bantuan oleh GPT. Sorry ya. Oh alah, ternyata kita belum memilih ya. Satu B dan satu A ya. Terus satu mana itu B. Kita plus 2 yang kita buat. Oke. Benar. Tangan itu B, tabnya grup. Divisi kita pilih lab divisi, kemudian sini kita pilih ini satu plus bentuk ada itu B, kemudian satu plus kita pilih bisa ada sini. Kemudian yang kedua dan 1063 1063 dan buat ini berhasil dibuat ya. Jadi kita sudah berhasil membuat database subnet group. Yang ketiga berarti membuat instant database. Jadi dari proses ini kita akan mengkonfigurasi dan meluncurkan penerapan multi AZ Amazon sebagai instant basic data management. Kemudian penerapan ini multi AZ atau multi RDS, multi AZ atau Amazon sudah semua menyediakan ketersediaan dan daya tahan yang lebih baik untuk instan gitu ya. Lihat lagi gimana instan. Gimana langkah pertama sini kita masuk ke
Jadi jadikan pilihan. Jadi saat kita menyediakan instan, database multi aja ini atau Amazon RDS secara otomatis nih membuat instan DB utama dan mereplikasi data secara sinkron ke instan siaga di zona ketersediaan khusus. Ya, jadi langsung saja ya. Di sini kita masuk ke basis datanya. Dan langkah berikutnya yaitu kita membuat database atau create database yang itu. Kita membuat database, kemudian di sini jadi ini di di bawah template pilih dev. Kita pilih dev di bawah ketersediaan kita pilih instant DB multi aja. Terus ketersediaan kita pilih instant. Z, retail. Kemudian di bawah aturan konfigurasikan dengan database. Database. Di sini mungkin karena saya transit ya, jadi agak beda gitu bahasannya. Oke, di menu setting kita di DB Instant ini, di database ini kita konfigurasikan nih. Kita konfigurasikan sorry, di pengaturan konfigurasikan tuh konfigurasi apa? Konfigurasi ini database lab min DB nama ini di main kita tulis lab lab min DB kemudian di bagian ketentu utama karena ya saya sudah 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 kemudian saya tidak mau untuk utama checklist yang kelas yang dapat meledak jelas mulai cepat meledak mana aja ya jelas yang dapat meledak sistem kemudian jadi jadi ketiga mikron sudah mikro ya tadi coba penyimpanan masukkan jenis tujuan SSD. Oke, kemudian 20 aja lah ya untuk penyimpanan informasi 20 kemudian di bawah aktivitas ini awan pribadi sudah tertuju lebih kecil ya kemudian um, di bawah perjalanan report untuk subnet di keamanan pilih grup keamanan DB grup keamanan database itu kan data ini juga security ya tawar
Tang ya. Tentang akibat mantap. Kemudian dibawakan virus tambahan. Jadi jangan membuat surat ini. Sudah. Ya. Benar begini. Kok bisa deh kesalahannya ya. Kenapa ini? Apa? Saya tambahkan dengan bagian ini. Coba kesana dulu ya. Dan dulu di bagian mana yang sudah kelar. Ini belum tentu sudah kelar sih ini. Ya 20 menit ya. Oke, 30 menit. Tapi bakal kita coba di mana yang salah. Nanti di bagian script database ini belum berhasil ya. Ini yang belum. Di bagian teks 3. Jadi sembari kita ini tambahan di bagian teks 3 ya. Di bagian 1 2 sudah clear semua. Dan teks 3 ini aku debit rate ini menambah buat database. Jadi eh, kita evaluasi lagi. Evaluasi lagi kita close terlebih dahulu. Kita close terlebih dahulu ya. Kita masuk ke menu eh, eh, teks 3 ya. Teks 1 2 udah kelar nih. 3 dimana kita di sini menggunakan base ya. Jadi kita masuk menu lagi. Nah, tidak sini sama aja menu ya karena ini otomatis masuk menu jadi agak beda kan jadi mesin ya mesin data atau database itu sih nyebutnya ya. Kita buat database nya kemudian yang pertama create database sudah di sini kita switch to database creation flow kita pilih MySQL sebagai database nya MySQL MySQL kemudian di bawah template kita pilih devs di bawah template kita pilih devs kemudian tambah musuh dulu ya clear jika anda melihat ini sudah bila dibawa ke kesudahan dan data kita pilih instansi DB multi AZ diploma represent multi AZ diploma kelas 2 instan instansi DB multi AZ nah kami pasal DB multi AZ instan 2 instan membantu video jaga membuat instan DB dengan fungsi pilih instansi DB multi AZ dan multi AZ deployment cluster deployment instan
Ya, diplomat dan DBA berkemudahan. Jauh, 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 jauh. Ini mana aja? Yang dia di bawah aturan, kita di bawah identification DB, identification instan. Ini ada selain let DB ya. Let DB, kemudian di bagian username ya, nanti ini kita ubah menjadi main. Main, kemudian di master password atau password ya. Password ini kita sudah usah. Nah, di bawah kata sini nih, kata sebut utama ini mana nih? Tambahkan kata sahabat. Ada pengguna juga berfungsi. Bagian ini bagian password ini kan kata kunci utama ya. Kata kunci utama gimana? Gimana sudah? Ya, di bawah kelas misal ya. Ini masuk ke kelas yang tapi belum ini ya loncat ya, sorry. DB 3 penetral. DB 3 penetral. Kemudian ini paling ini yang proses terlebih dahulu. General itu sendiri ya. Misalnya general itu sendiri. Sudah tersedia bisa tidak dalam akses ke dua yang kedua video dan di bawah kreativitas ini konfigurasi awal yang berada dari titik yang bisa titik ya di posisi ini sesuai grafik di belakang ini sudah nah di sini ya bagian kreativitas kita pilih left ya lihat posisi ya posisi bagian nomor dua left posisi kemudian di bawah berkeamanan kewalian P grup keamanan DB katakan default seperti grup keamanan DB default kemudian pemantauan untuk monitoring pemantauan kemudian di bawah konfigurasi gambaran sistem basis jelas jelas ini terus tanda tanda akses dan
Cepat infeksi dan pencentang akut itu jam 4 yang buat the best. Apa ya? Ada mikrofon apa dulu? Ya. Ah, isinya opsi tambahan. Ya, di bagian mana? Ini bagus. Ini di bagian password. Ini sebenarnya perlu. Penting ya. Langsung gitu. Yang tadi ya. Rekor. Database sudah berhasil dibuat. Proses membuat database ya. Jika sudah nanti kita akan coba running lagi gitu. Di bagian mana yang belum. Dulu kita sini lihat. GPT sebagai pembantu kita ya. Masih kisaran untuk militan untuk membuat database ini. Jadi kita pergi saja. Memang di 34 menit sama lah ya.
Ya, dulu tuh awal lagi itu pasti dalam bahasa data tadi dan misalnya di tempat ini ya untuk dalam tugas ini kita akan membuka aplikasi web dan server web yang telah dibuat untuk kita kita akan berusaha untuk mengumpulkan data yang baru saja kita buat. Oke, kemudian tetap data sama dengan database ya. Kemudian untuk pengembangan application server pilih pada menu ini itu satu contoh database sama detail udah. Update lagi ya proses ini diproses kan belum muncul nah masih dibuat ya lagi ya ini proses tugasnya sudah gimana Nas? Lu motor gue entar. Kemudian buka baru terus oke terus iya ya Nas ya continue
Tuh, di sini sudah berhasil nih masuk webnya. Kemudian RBF endpointnya nih. Coba saya ambil dulu ya, dari tampak. Yang mana? Tahu. Hmm, hmm, enak. Sih. Sampaikan untuk bagian tempat juga sudah, bagian teks juga sudah, yang mungkin sekian yang dapat disampaikan. Begitu kurang maaf pada Allah dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tag keempat tadi ya, ini kan masih kurang nih. Ya, di sini kita sudah masuk ke endpointnya, kemudian eh, sudah maksud ya, tadi itu masih ada kesalahan. Kan di sini akan diperbaiki dan sudah saya perbaiki. Ini akan saya coba kirim lagi nih. Apakah sudah berhasil? Itu dahulu bagi proses pengiriman ya. Betul, 100 intinya ya gitu. Sil, oke, berhasil ya. Di sini skornya 20/20 yang tandanya sudah berhasil keempat tag ini, tag 1, tag 2, tag 3, dan tag 4 ini. Dan cukup mungkin dari saya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum